Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, dosa merupakan perangkap setan untuk tindakan yang melanggar norma atau aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana bagian dalamnya adalah api dan bagian luarnya itu disertai dengan rasa nikmat dan keinginan syahwat yang sifatnya spontanitas, membuat orang lalai terlena dan tenggelam bahwa balasan siksa ilahi tengah menantinya. Di antara dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia, terdapat 7 dosa besar yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosa apa sajakah itu? Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah SAW pernah bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wahai anak Adam, selama engkau berdoa kepadaku dan selama engkau berharap kepadaku, maka aku akan mengampuni dosa-dosa yang ada pada dirimu dan aku tidak peduli. Wahai anak Adam, kalau seandainya dosa-dosamu sangatlah banyak sampai ke awan yang ada di langit, kemudian engkau meminta ampun kepadaku, maka aku akan mengampuni engkau. Wahai anak Adam, kalau seandainya engkau datang kepadaku dengan membawa dosa-dosa sebesar bumi, kemudian engkau bertemu dengan aku dalam keadaan tidak berbuat syirik kepadaku sama sekali, maka aku akan mendatangi engkau dengan ampunan pula sebesar bumi. Hadis riwayat At-Tirmizi. Hadis tadi menjelaskan tentang betapa agungnya sifat Maha Pengampun yang dimiliki Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua dosa-dosa yang telah diperbuat oleh manusia. Meskipun perbuatan dosa yang dilakukan manusia sebesar bumi atau setinggi langit, akan tetapi jika manusia tersebut bertaubat dengan sebenar-benarnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni dosa-dosa tersebut. Arti dari taubat yang sebenar-benarnya adalah bahwa manusia tersebut menyesali, meninggalkan, serta berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatan dosa yang pernah ia lakukan. Lalu adakah dosa-dosa yang dilakukan manusia, akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengampuni dosa-dosa tersebut? Jawabannya adalah ada. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam sebuah hadis berikut ini. Ijtanibu syab'al mubiqat, qala Rasulullah SAW wa mahunna qala asyirku billah wa syihru wa qaslu nafsi allati haramallahu ila bil haq wa akalur riba wa akalul malal yatim wa tawallati yaumal zahfi wa qadful muhsanatil mu'minati ghafilati. Artinya, jauhilah 7 dosa yang membinasakan. Mereka para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah itu? Beliau menjawab, syirik kepada Allah, sihir, membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan hak, memakan riba, memakan harta anak yatim, berpaling dari perang yang berkecamuk, menuduh zina terhadap wanita-wanita merdeka yang menjaga kehormatannya, yang beriman dan yang bersih dari zina. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 1. Syirik. Syirik merupakan perbuatan yang menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sesuatu, misalnya dengan berhala maupun makhluk-makhluk ciptaannya. Orang yang melakukan dosa syirik disebut musyrik. Syirik digolongkan menjadi dosa yang sangat besar, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengampuni dosa ini. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala berikut, Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha'u wa may yusyriku billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Artinya, Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, mempersekutukan Allah dengan sesuatu, dan Dia mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan barang siapa yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sungguh dia telah tersesat jauh sekali. Quran Surat An-Nisa ayat 116. 2. Sihir. Dosa yang tak terampuni selanjutnya adalah sihir. Sihir tergolong ke dalam perbuatan dosa yang sangat besar, karena sihir merupakan salah satu perbuatan setan dan orang yang melakukannya termasuk ke dalam golongan orang-orang kafir. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 102 yang artinya, dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman, dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir. Padahal Sulaiman tidak kafir dan tidak mengerjakan sihir. Hanya setan-setanlah yang kafir dan mengerjakan sihir.
Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua orang malaikat yang di negeri Babil, yaitu Harut dan Marut. Sedang keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seorang pun sebelum mengatakan, "Sesungguhnya kami hanya cobaan bagimu, sebab itu janganlah kamu kafir." Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dengan sihir itu mereka dapat menceraikan antara seorang suami dengan istrinya. Dan mereka itu ahli sihir, tidak memberi mudarat dengan sihirnya kepada seorang pun kecuali dengan izin Allah. Dan mereka yang mempelajari sesuatu yang tidak berani mudarat kepadanya dan tidak memberi manfaat. Demi Allah, sesungguhnya mereka telah meyakini bahwa barang siapa yang menukarkan kitab Allah dengan sihir itu, tiadalah baginya keuntungan di akhirat. Dan amat jahatlah perbuatan mereka menjual dirinya dengan sihir kalau mereka mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 102. 3. Membunuh jiwa Allah yang diharamkan kecuali dengan hak. Maksudnya adalah manusia baik itu muslim maupun non-muslim haram untuk dibunuh tanpa adanya alasan yang dibenarkan oleh syariat Islam. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala taqtulun nafsul lati haramallahu illa bil haq." Artinya, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah membunuhnya kecuali dengan suatu sebab yang benar. Quran Surat Al-An'am ayat 151. Man qatala nafsan bi ghairi nafsin fa fasadi fil ardi fa ka'annama qatlun nasi jami'an wa man ahyaha fa ka'annama ahyan nasi jami'an. Artinya, barang siapa yang membunuh seorang manusia bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Quran Surat Al-Maidah ayat 32. 4. Memakan harta anak yatim. Memakan harta yang menjadi hak anak-anak yatim dengan cara yang batil adalah termasuk perbuatan zalim. Hal itu merupakan dosa yang sangat besar. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, "Dan berikanlah kepada anak-anak yatim itu harta-harta mereka, dan janganlah kalian mengganti yang buruk dengan yang baik. Jangan mencampurkan harta mereka ke dalam harta kalian. Sesungguhnya perbuatan itu merupakan perbuatan dosa yang sangat besar." Quran Surat An-Nisa ayat 2. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuhnya perutnya dengan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala atau neraka. Quran Surat An-Nisa ayat 10. 5. Riba. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman terkait dengan orang-orang yang memakan riba, yang artinya orang-orang yang makan atau mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran tekanan penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan karena mereka berkata atau berpendapat, sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya lalu terus berhenti dari mengambil riba, maka baginya orang yang telah diambil dahulu sebelum datang larangan, dan urusannya terserah Allah Subhanahu wa taala. Orang yang kembali mengambil riba, maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 275. 6. Meninggalkan peperangan atau jihad. Para ulama telah sepakat bahwa meninggalkan medan peperangan atau jihad adalah salah satu bentuk perbuatan dosa besar. Allah Subhanahu wa taala juga telah berfirman, yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir yang sedang menyerangmu, maka janganlah kamu membelakangi mereka atau mundur. Barang siapa yang membelakangi mereka atau mundur di waktu itu, kecuali berbelok untuk siasat perang atau hendak menggabungkan diri dengan pasukan yang lain, maka sesungguhnya orang itu kembali dengan membawa kemurkaan dari Allah, dan tempatnya adalah neraka jahanam, dan amatlah buruk tempat kembalinya." Quran Surat Al-Anfal ayat 15 dan 16. 7. Menuduh wanita solehah telah berbuat zina. Zina merupakan perbuatan bercampurnya laki-laki dan perempuan tanpa adanya ikatan pernikahan. Ini adalah dosa yang sangat besar, dan sebagaimana hukumnya maka pelaku zina akan mendapatkan hukuman dari Allah baik itu selama mereka di dunia maupun ketika mereka berada di akhirat kelak. Lalu bagaimana jika ada seseorang yang menuduh seorang wanita solehah telah melakukan perbuatan zina? Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, yang artinya,
Dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan terhormat berbuat zina, kemudian itu tidak mengemukakan 4 saksi, maka hendaklah mereka didera 80 kali deraan, dan janganlah diterima kesaksian dari mereka selama-lamanya. Itulah orang-orang yang fasik. Quran Surat An-Nur ayat 4. Sahabat yang beriman, itulah 7 dosa besar yang tidak akan diampuni oleh Allah sebelum melaksanakan taubatan nasuha. Semoga kita terhindar dari ke-7 dosa besar tadi, dan Allah selalu menetapkan keimanan kita, dan Allah selalu meneguhkan iman kita. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.